Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan nge-share ya terkait scripting pada Mikrotik, di mana scripting yang akan kita share pada kali ini adalah teknik untuk memisahkan ya traffic umum, traffic khusus untuk administrator dan traffic untuk game ya. Kita bisa lihat untuk scriptingnya sudah saya implementasikan sebenarnya. Oke, kita bisa lihat di Mikrotik saya itu ada interface internet, interface kedua, ketiga, dan keempat itu serta kelima itu masuk ke dalam bridging ya. Kita bisa lihat masuk ke dalam bridge lab TKJ. Selanjutnya IP address-nya di sini menggunakan IP address 70.30 itu dapat DHCP dari internet ya. Selanjutnya di sini ada 22.1/25 ya, berarti IP-nya sekitar 126 ya. Di sini juga saya sudah konfigurasi firewall untuk NAT agar kita bisa terkoneksi ke internet. Kita juga di sini mendapatkan IP address segmen 22.101 yang sudah saya setting menjadi static list ya, dimana yang akan disebarkan untuk user biasa. Jadi saya di sini sebagai user admin, ada dua komputer sebagai user admin di Ether 2 dan Ether 3, ada PC laptop saya dan ada PC itu menggunakan DHCP list static ya, sehingga kita tidak akan terfilter ya. Kita tidak akan terfilter. Kita coba connect kembali. Oke, ada sedikit masalah. Oke, kita coba refresh. Oke, kita coba connect kembali. Di sini kita bisa lihat ya, ada 22.2 sampai 22.100 itu yang akan diberikan DHCP. Nah, yang paling penting di sini ada di menu firewall. Nah, di firewall ada address list ya, di mana address listnya itu ada IP lokal, address list static, dan ada IP game ya. Kita bisa lihat ada IP game di sini sudah terbaca karena scriptnya mengelnya sudah jalan. Di sini pertama saya buat raw-nya ya, raw-nya untuk menangkap port-portnya ya. Kita punya raw untuk menangkap port, dan selanjutnya port-port tersebut akan kita buatkan semacam address list ya, address list berdasarkan port yang kita tangkap. Nah, setelah portnya kita tangkap dan sudah jadi address list, kita tinggal buat mengel ya, dan kita bisa mengimplementasikan script ini atau kita bisa ekspor ya, sehingga teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan teman-teman secara pribadi ya. Backup konfigurasi .rsc, kita backup dulu. Oke, jadi di sini di bagian mengel itu ada paket mark connection sama ada mark packet ya. Mark connection sama mark packet untuk menandai. Selanjutnya kita buat untuk beberapa game paket MOBA, paket FF, dan di sini kita juga buat paket mark untuk yang akan di key ya, yang akan di key itu 22.2 sampai 22.100 ya. Oke, kalau sebentar kita connect kembali. Kita bisa lihat di key. Jadi yang akan di marking itu adalah IP address 22.2 sampai 22.100 ya. Kita bisa lihat. Nah, 22.2 dan 22.100 itu adalah IP address yang akan di share ya. Sedangkan kita atau laptop kita tidak akan masuk ke dalam key ya. Nah, kita bisa tentukan priority dari masing-masing traffic ya. Di sini kita bisa tentukan kalau Valorant kita mau kasih priority 1, ada FF juga ya. Tinggal diganti-ganti aja ya. Nantinya ketika bandwidthnya full, koneksi mana yang akan diprioritaskan. Seperti itu. Misalnya ini priority 3, semakin tinggi prioritinya, semakin tidak diprioritaskan key tersebut ya. Oke, kalau saya speed test ya. Kalau saya speed test, ini komputer saya karena tidak berada dalam range itu tidak akan masuk ke dalam key ya. Kita bisa lihat
di sini. Kalau kita speed test, koneksi saya tidak akan terkey, tidak akan di limit. Oke, nah kecuali kita ubah ya mengelnya pada bagian ini, range IP-nya misalnya sampai 120, maka akan terkey. Kalau kita apply, nah maka koneksi kita itu akan terkey, kita bisa lihat akan terkey di 5 mega karena kita masuk ke dalam range ya. Oke, nah semudah itu proses konfigurasinya. Oke, kita terkey di 3-4 mega. Kalau kita coba speed test lagi, oke di sini ada burst-nya ya, makanya bisa tembus sampai 5 mega sampai 6 mega, ada burst limit sama burster slot. Kita bisa lihat bisa tembus sampai 6 mega ya dalam durasi waktu tertentu ya. Oke, kita bisa lihat uploadnya juga. Nah itu kita semudah kita melakukan proses konfigurasi range IP di sini. Jadi kalau kita tidak konfigurasi range-nya tidak masuk, maka dia akan tetap menggunakan bandwidth secara full ya dari internet. Jadi bandwidth-nya itu sekitar sekitar 70-an mega ya. Kalau kita lihat. Oke. Ternyata masih terkey ya. Oke, kita tinggal hapus range-nya sebenarnya ke 100. Oke, sudah terhapus. Oke, sudah. Oke, jadi script yang kita sudah buat tadi kita akan download. Kita akan download ke desktop dan kita akan coba implementasikan ya. Jadi kalau scriptnya kita buka, di sini kita coba buka scriptnya. Desktop backup konfigurasi. Nah ini scriptnya yang sebenarnya tinggal kita paste aja ya, tinggal kita paste aja ke perangkat mikrotik yang ingin kita konfigurasi. Misalnya mikrotik yang ini kita akan terapkan. Oke, sudah masuk. Kita tinggal upload saja sebenarnya, masuk ke file, upload dari desktop backup konfigurasi. Sebentar. Oke, ini kita sudah upload dan kita bisa restore ya. Configure and reboot yes. File not found, atau kita bisa pastekan ya. Kalau backup dan restore-nya bermasalah, kita bisa pastekan seperti ini. Oke, semua konfigurasi itu akan dibuat ya. Enter. Kalau kita lihat di sini sudah ada konfigurasinya ya. Dan bisa kita langsung implementasikan. Kita lihat di IP address juga sudah ada ya. Bridge lab. Oke, di sini kita tinggal ubah-ubah ya sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Firewall-nya juga sudah ada. Oke, ya sesuai dengan yang kita sudah buat dan key-nya. Oke, untuk scripting-nya akan coba saya share di kolom komentar. Teman-teman bisa download. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada masukan terhadap tutorial ya ke depannya, khususnya terkait mikrotik, silakan berikan masukan teman-teman melalui kolom komentar ya, kolom chat. Feel free. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.